Shalom, saudara-saudariku. Hari ini kita telah sampai pada bulan yang baru, yaitu hari Kamis tanggal 2 Mei 2024. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang sudah memberikan bulan yang baru bagi kami di tahun ini. Kami yakin juga Kau berikan pada hari yang baru ini sukacita untuk boleh kami raih bersama-sama dengan Engkau. Firman yang akan kami dengarkan, kami yakini akan memberikan semangat dan tuntunan dalam hati dan pikiran kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan firman Tuhan tertulis dalam kitab Markus, pasal yang kedua, ayat 7. Demikian bunyinya. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, ini adalah ungkapan yang disampaikan oleh orang Farisi, di mana mereka merasa jengkel, marah, melihat reaksi yang Yesus berikan kepada orang yang lumpuh yang ditata oleh temannya dari atap. Kemudian Yesus memberikan ucapan kepadanya, "Hai anakku, dosamu telah diampuni." Kalimat dosamu telah diampuni itu begitu menyengat telinga orang Farisi. Mereka menganggap bahwa Yesus sudah mengambil alih kuasa dari Allah. Sehingga dia merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus ini sudah sangat keterlaluan, sudah melampaui batas. Dan mereka mengingatkan orang banyak sambil bersungut-sungut. Mereka berkata, "Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Dan supaya mereka mendapat kembali perhatian dari orang banyak, mereka mengucapkan statement bahwa Yesus telah menghujat Allah. Kalimat-kalimat seperti ini sangat mungkin sekali kita hadapin, bukan hanya di zaman dulu, sampai zaman sekarang juga ada ungkapan-ungkapan menghujat ini, menghujat itu, menghujat Allah sebagaimana dikatakan dalam teks ini. Tapi mari kita melihat hati-hati terhadap kalimat-kalimat yang sering dinyatakan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan kalaupun ada sekarang aliran-aliran Kristen, mungkin sekarang sedang populer dengan Kristen progresif yang menjelaskan bagaimana keberadaan Allah itu menurut kacamata mereka yang mengatakan bahwa Allah itu sama saja. Tapi bagi kita selaku orang Kristen, kita tidak perlu harus reaktif menyikapi itu. Kita tetap saja yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang lahir di kandang domba, mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, kemudian naik ke sorga. Dia yang mencipta kita, dia yang menebus kita, dia juga yang mengirimkan Roh Kudusnya untuk menuntun hidup kita. Maka kalaupun ada di sekitar kita bahasa-bahasa yang mungkin menyinggung ajaran kekristenan kita, tak terlalu penting kita untuk berapologet dengan mereka. Tunjukkan saja sikap kita sebagai pengikut Kristus yang setia. Di sini Yesus mengingatkan mereka tidak terlalu mau membuka debat dengan orang-orang Farisi. Tetapi dia menunjukkan actionnya. Dia menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Dia berkata, "Dosamu telah diampuni, angkatlah tilammu dan pulanglah engkau ke rumahmu." Itu lebih baik dilakukan Yesus daripada dia menghabiskan waktu berdebat-debat dengan orang Farisi. Di mana orang Farisi ibarat zaman sekarang, kalau kita mengatakan gajah itu bernapas dengan paru-paru, namun orang Farisi itu bisa seolah-olah mengatakan gajah itu bernapas dengan insang. Maka kalau kita sudah berhadapan dengan orang yang tidak bisa berdialog lagi dengan kita, jangan habiskan waktu kita dengan orang-orang seperti itu. Biarlah dia dengan pikirannya, kita tetap dengan iman keyakinan kita, tunjukkan perilaku kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Sia-sia kita untuk menjelaskan kepada orang lain kalau dia sudah mempunyai konsep yang betul-betul berseberangan dengan kita,
mungkin dengan alasan kebencian, mungkin dengan alasan tidak suka dan lain sebagainya. Jangan habiskan waktu untuk berdebat dengan hal-hal yang tidak terlalu penting. Lakukan action yang terbaik karena itulah yang menunjukkan buah iman kita, rasa cinta kita kepada Tuhan. Dosa kita telah diampuni oleh Tuhan, kita diajak untuk mensyukurinya dengan menunjukkan perilaku kehidupan yang baik, yang seturut dengan kehendak-Nya dalam kehidupan kita, khususnya dalam satu hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat menunjukkan bagaimana kita sudah dimenangkan oleh Tuhan dan dinikmati rasa damai oleh orang-orang di sekitar kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, begitu banyak fakta yang Kau tunjukkan kepada kami bagaimana caranya untuk bisa menyikapi percakapan atau hal-hal yang menjadi komunikasi tidak mengenakan dalam kehidupan kami. Lebih baik kami meniru teladan-Mu, yaitu menunjukkan action kami, menunjukkan perbuatan kami, bukti konkret dari kepribadian kami, agar dengan demikian iman kami kepadamu dinyatakan melalui perilaku kehidupan kami sehari-hari. Bapa, dalam satu hari ini Engkau sajalah yang mengendalikan hati, pikiran, dan perkataan kami, serta perbuatan kami, agar itulah yang berbicara kepada orang-orang di sekitar kami, bahwa betapa baiknya Engkau yang sudah mengampuni dosa kami, memenangkan kami, menguatkan perjalanan hidup kami, karena Engkaulah yang mengangkat kami dari segala kelemahan kami. Terima kasih Bapa, dengan Engkau kami mau melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.